Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan bagi-bagi resep tentang bolu lagi. Kali ini aku akan buat spesifiknya yaitu brownies. Nah, di sini aku pakai wadah dari rice cooker yang udah aku kasih mentega atau margarin. Terus di sini aku ada 1 butir telur, ada baking powder. Kalau misalnya kalian mau skip juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan brownies itu nggak pakai pengembang ya buatnya. Terus ada 3 saset susu kental manis cap enak atau kental manis aja. Karena katanya susu kental manis itu dominan hanya terdiri dari gula, jadi dia nggak disebut susu tapi disebut kental manis. Dan berikutnya yaitu Pro Cheese Gold Slice. Nah, di sini ada 5 isinya, nanti nggak tahu kita pakai berapa. Terus bahan baku utamanya yang berikutnya yaitu tepung terigu yang udah aku ayak, dan di sini ada bubuk coklatos. Nah, kenapa aku pakai bubuk coklatos? Aku pakai bubuk coklatos ini 1 sachet. Sedangkan kalau misalnya kalian mau pakai bubuk coklat asli juga nggak apa-apa. Kenapa aku pakai ini? Karena aku mau bikinnya kan ala anak kos, porsi kecil, jadi aku nggak mau beli bubuk coklat yang banyak itu kayak gitu. Tapi kalau kalian punya bubuk coklat di rumah, kalian bisa pakai bubuk coklat aja kayak gitu. Ini opsi. Karena aku pakai bubuk coklatnya dari coklatos yang udah ada gulanya, dan ini aku pakai kental manis 3 buah, jadi di sini aku no sugar. Nah, jadinya aku nggak pakai gula pasir. Kalau misalnya kalian pakai coklat bubuk asli, kalian bisa pakai gula pasir sekitar 2-3 sendok aja. Kalau di sini, kalau misalnya kalian ikutin cara aku pakai bubuk coklatos dan kalian mau pakai gula pasir juga nggak apa-apa, silahkan aja tambahin 1 atau 2 sendok. Takutnya nanti kemanisan, oke? Next, kita ke step berikutnya. Oke, step berikutnya yaitu kita campur dulu bahan keringnya. Aku di sini masih agak bingung sih mau pakai baking powder atau enggak, tapi kayaknya aku pakein. Aku pakein sekitar seujung sendok teh aja. Oh iya, ada satu bahan lagi lagi aku keringin. Lagi aku lelehin. Lagi aku lelehin karena dia adalah margarin. Aku di situ margarin aku campur dengan minyak goreng. Kenapa aku campur dengan minyak goreng? Karena biar ya kayak gitulah. Biar agak lebih padat aja. Udah selesai. Terus tinggal diaduk sampai rata. Kenapa aku pisahin dulu bahan kering dan bahan basahnya? Karena biar lebih efektif aja kerjanya, jadi dia nggak ribet gitu, nggak menuhin tempat juga, jadi lebih sedikit barang yang kita gunain. Ini udah kecium banget bau coklatnya. Oke, sip. Setelah itu telurnya kita kocok lepas aja. Sambil nunggu si menteganya, ini ada menteganya udah meleleh ya. Menteganya agak dingin, baru kita campur dengan ini. Sorry. Oke, nah setelah kita kocok kayak gini, sampai agak berbusa gini kan,
Baru kita campurin sama bahan-bahan cair lainnya kayak mentega masuk, sebentar kita aduk. Setelah itu kita masukin susu yang ketiga. Susu yang pertama, kedua sudah aku masukin, kita masukin yang ketiga. Aduk. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit dari tepung. Kalau dari tepungnya itu mau kalian saring lagi juga boleh. Tapi kalau nggak kalian saring lagi juga nggak apa-apa, karena tadi kan udah kita saring ya segala sesuatunya, mulai dari coklatnya, mulai dari yang lain-lainnya. Oh ya, tepungnya tadi aku pakai sekitar 60 gram. Kenapa aku tahu 60 gram dari mana? Walaupun aku nggak pakai timbangan, karena dari si sendoknya itu. Biasanya takaran sendok itu udah bermacam-macam ya. Itu bermacam-macam pendapat, tapi aku ambil pendapat bahwa 1 sendok makan itu kira-kira kurang lebih 10 gram. Jadi kalau misalkan kita pakai 6 sendok makan takarannya tadi, berarti sekitaran ada 60 gram tepung terigu yang kita gunakan, kayak gitu. Aduk terus sampai rata, sampai semuanya selesai, sampai semuanya masuk. Oke, ini udah kecampur semua ya. Dari bahan-bahannya udah aku selesaiin tuh. Ya udah bersih, memang udah bersih. Tinggal kita masukkan ke dalam loyang. Nah, ini udah aku masukin setengah dari adonan, terus kita masukin si kejunya, terus setelah itu tumpuk lagi sama adonannya lagi. Nah, ini udah aku susun nih, udah maksimal banget, udah nggak bisa lagi, nggak tahu mau ditaruh di mana. Dan karena aku kerja sendiri bikin video ini, jadi maaf kalau aku potong-potong dan ada proses yang nggak aku liatin, kayak waktu aku naroinnya gimana, motongnya gimana, kayak gitu. Pokoknya intinya kalian taruh aja ya. Nah, setelah kita lapisin bagian yang kedua, terus aku mau naruh taburan-taburan keju slice itu di sekitarnya itu aja, sekitar atasnya, permukaannya. Nah, udah selesai semua prosesnya, tinggal kita masukin ke dalam rice cooker. Nah, bisa kelihatan kan ini lagi proses memasak, dan tinggal kita tunggu sampai kira-kira 10-15 menit. Oke. Nah, ini hasilnya udah aku keluarin tadi. Sekarang kita potong ya. Bismillah, semoga berhasil. Ini agak kepadetan deh. Cobain aja langsung. Lagi satu lagi. Iya. Karena kejunya bukan keju mozzarella, karena pro cheese, keju biasa, jadi
nggak bisa lumer. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.